Kita lanjut ya materinya. Sekarang kita masuk ke tahapan dari keyword research ya. Yang namanya keyword research artinya kita akan melakukan riset terhadap kata kunci yang akan kita gunakan untuk web page ya atau website kita gitu ya. Keyword atau kata kunci merupakan istilah untuk kata-kata atau frase yang digunakan orang saat melakukan pencarian ya. Di Google, di Bing ya, pencarian di search engine lah intinya. Ketika seseorang mencari di search engine itu biasanya lewat keyword gitu ya, nggak langsung nama perusahaannya. Misal pakaian muslim, baju muslim gitu ya, fashion trend muslim atau apapun itu. Nah, nanti yang muncul adalah brand-brand yang sesuai dengan urutan yang ada di keyword-nya gitu ya, berdasarkan di masing-masing search engine. Jadi berdasarkan keyword-nya muncullah apa gitu ya. Misalnya nih, orang mau pergi liburan ke Bali, dia mengetikkan tempat wisata di Bali. Artinya keyword di sini adalah tempat wisata di Bali. Ya, muncullah perusahaan kalian, bisnis kalian. Misal kalian buka jasa resort, jasa restoran mungkin atau jasa apapun gitu, arena bermain. Nanti bakal muncul tempat-tempatnya karena kalian menggunakan keyword tempat wisata di Bali. Jadi, frase tempat wisata di Bali inilah yang disebut sebagai keyword or kata kunci. Oke, kita lihat keyword research ya. Artinya ini melakukan riset kata kunci ya. Research artinya kita mencari secara menyeluruh. Kita mencari tahu, menggali, menyelesaikan masalah. Ya, itu definisi dari research. Ya. Keyword research digunakan untuk melakukan riset kata kunci yang sering dicari di internet. Kata kunci yang potensial dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk mendatangkan pelanggan dan menjangkau target yang tepat. Ya. Artinya kalau eh, keyword yang kita gunakan itu pas, ya kata kunci yang kita gunakan itu tepat, artinya itu bisa mendatangkan calon konsumen kita gitu. Kenapa mendatangkan calon konsumen? Biasanya kan keyword itu letak ketika kita cari di page halaman pertama, itu yang paling sering diklik sama orang. Ketika kita berhasil menghantarkan website kita lewat keyword di halaman tampil di halaman yang pertama, artinya peluang website kita untuk menjadi lebih sering diklik itu lebih tinggi ketimbang website kita yang berada di halaman kedua dan seterusnya. Oke, tujuan riset keyword ya, kenapa harus melakukan keyword research ya? Yang paling utama untuk mengetahui topik apa aja sih yang lagi tren, yang lagi dicari sama orang di search engine ya, yang berhubungan dengan bisnis or website kita. Dengan melakukan research pada keyword, kita bisa tahu yang pertama, kata kunci or keyword seperti apa yang berhubungan dengan bisnis atau tema dari website kita. Ya. Yang kedua, keyword yang potensial bisa berpotensi mendatangkan visitor, ya, pengunjung, pembeli, konsumen, ya, user, pengguna ke website kita, or calon klien ke website bisnis kita. Ya. Yang ketiga, mengetahui perkiraan visitor atau mencari keyword tertentu. Jadi kita kira-kira bisa bisa memprediksi, oh perkiraan visitor kita di posisi berapa, ya. Kemudian yang keempat, melihat persaingan yang ada di mesin pencari or keyword tertentu. Yang kelima, menyusun prioritas keyword mana yang dijadikan keyword utama dari bisnis kita. Ya. Artinya di sini bisa dilihat, kalau lewat keyword kita bisa mengetahui banyak hal. Bisa mengetahui kompetitornya siapa, bisa tahu prioritas keyword-keyword yang lagi potensial apa, bisa mengetahui calon visitor atau calon pengunjung dari website kita itu kira-kira gimana gitu ya, apa yang lagi mereka cari, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah manfaat dari keyword research. Uh, Apabila kita bisa memanfaatkan keyword dengan baik, ya, apalagi kita melakukan research secara mendalam, ada beberapa manfaat yang bisa kita terima. Yang pertama, bisa merencanakan, membuat, dan menjalankan website secara tepat, terarah, dan efektif. Jelas ya, ketika kita punya website, ya, kemudian kita mau berusaha supaya website kita dikunjungi lebih banyak orang, artinya kita bisa melakukannya lewat itu, kita bikin keyword yang sekiranya bisa berpotensi mengarahkan laman website kita di halaman pertama. Kemudian mengarahkan orang untuk mengklik website kita, ya supaya ya lebih efektif kan. Kemudian yang kedua,
dapat menulis artikel or konten yang benar-benar efektif untuk mendatangkan pengunjung ke website kita. Artinya, ketika kita punya keyword yang pas, semua konten-konten kita itu pasti disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan utama dari bisnis kita ya. Apa yang menjadi keyword kita. Nah, nanti artikel, kemudian isi-isi dari tampilan webnya yang tadi udah saya jelasin ya, ada berapa komponen tadi isi-isinya. Nah, itu semuanya bakal menyesuaikan. Kemudian kita lihat jenis-jenis keyword. Yang pertama ada short tail keyword, ya sesuai namanya. Keyword jenis ini hanya mengandung satu or dua kata saja. Contoh, kaos, jaket, kaos murah, gitu ya. Jadi hanya satu atau dua kata. Dia lebih pendek dan sifatnya lebih general. Ya, shorted keyword cenderung memiliki persaingan yang lebih tinggi karena dia terlalu general keywordnya. Nggak ada kespesifikan di situ. Beda dengan long tail keyword. Kita lihat, long tail keyword itu merupakan keyword yang berjenis versi panjang. Contohnya, jual kaos distro murah. Dia menspesifikkan kaos distro, berarti kaos yang ada di distro, gitu ya. Kita lihat dari kurva key price-nya ya, key price curve. Yang pertama WordPress, yang satu suku kata itu ada source ya, yang kedua ada 2 sampai 3 suku kata, ada main source, itu yang kedua termasuk ke sorted keyword. Sementara more descriptive phrase apabila frasa katanya lebih dari 3 ya, lebih dari 2 or 3, itu masuknya ke long tail keyword ya, ada red Nike means men's running shoes. Jadi lebih spesifik, ada warnanya, ada brandnya, ya, ada untuk sepatu larinya, ada jenisnya, itu masuk semua. Itu contoh dari long tail keyword. Nah, untuk aplikasi keyword research sendiri itu lumayan banyak ya. Ada Google Trend, Google Keyword Planner, ya, Ubersuggest dan lain sebagainya ya, Ubersuggest ya, ada Semrush ya, Ahrefs dan lain sebagainya. Nah, yang pertama Google Keyword Planner. Google Keyword Planner merupakan bagian dari platform Google Ads. Ya, layanan ini sebetulnya digunakan untuk mencari dan menganalisis kata kunci yang tepat untuk beriklan. Ya, ketika mau mengiklan, kita disuruh menentukan keyword apa sih yang paling pas gitu ya. Pada praktiknya, Keyword Planner juga bisa dipakai sebagai keyword research. Oke, fungsi dari Google Keyword Planner. Yang pertama, ide kata kunci dari gabungan kata, URL, website, ataupun kategori produk. Yang kedua, jumlah volume kata kunci dan tren kata kunci di mesin pencarian. Jadi melalui Google Keyword Planner, yang pertama kita bisa mencari ide dari kata kunci. Yang kedua, kita bisa mencari jumlah volume kata kunci. Yang ketiga, kita bisa tahu kombinasi daftar ide kata kuncinya. Dan yang keempat, kita bisa mengetahui perkiraan performa dari kata kunci dari masing-masing keyword, performanya itu gimana, jumlah kliknya gimana, sampai ke biaya beriklan di Google Ads itu berapa, ya, melalui sistem Google Keyword Planner ya, atau website Google Keyword Planner. Kita akan melakukan research di keyword melalui Google Keyword Planner. Ya. Sebenarnya ini adalah tahapan untuk melakukan iklan, ya beriklan atau search engine marketing (SEM). Cuman di sini kita hanya memanfaatkan sampai kita mengetahui plan-plan keyword seperti apa yang akan direkomendasikan oleh Google Keyword Planner ini. Ya, tahapan pertama, ntar teman-teman bisa buka halaman Google Keyword Planner, ya. Kemudian login dan gunakan akun Gmail teman-teman semuanya. Oke, kita akan praktek dan kita akan move ke Google ya. Oke, teman-teman tinggal langsung search ya, melakukan pencarian Google Keyword Planner, kemudian klik yang ini ya, yang Google Ads yang paling atas. Kemudian nanti login dulu ya, login, kemudian sesuai dengan akun teman-teman semuanya. Ya, akun teman-teman masing-masing. Kebetulan ini saya udah login menggunakan email saya ya. Bebas emailnya teh mau email apa ya. Eh ini karena nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini ya di awal ya, buka Keyword Planner.
Nah, masukkan namanya, misal saya menggunakan website ini. Ini ada website Rumah Karung Goni, ya. Misal saya menggunakan itu, ya, saya masukin misalnya, sorry, Rumah Karung Goni, ya. Kemudian next. Kemudian dia minta memasukkan alamat situsnya. Ini saya copy, ya, kemudian saya paste ke sini. Kemudian next. Dia akan meng-scanning, ya, laman website kita, dia akan membaca kira-kira website kita ini website apa, keyword yang pas apa, dan lain sebagainya. Ya, ini memakan waktu. Apa ya? Kita coba. Apa karena udah saya coba di kelas 02 ya? Oh, bisa. Tadi mungkin yang di sini itu belum login kali ya. Belum ke login ke emailnya. Nah, ini bisa dipilih mau beriklan di mobile, situs mobile, or desktop. Ya. Misal saya pilih desktop. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik next. Kemudian ini get more calls, next aja. Nah, ini kita pilih ya. Kita pilih headline-nya apa kira-kira. Ya. Ini bisa disesuaikan atau di-skip aja nggak? Karena ini sebenarnya step by step untuk melakukan iklan. Cuman yang kita perlu nanti cuman ngambil di bagian keyword planner-nya aja. Nah, ini adalah beberapa keyword yang ditawarkan sama dia, ya. Sagas Keyword Times ini adalah beberapa keyword yang ditawarkan. Mungkin teman-teman bisa ngambil jual karung goni bekas, ya. Karena dia itu ngejual beberapa karung goni, ada yang baru, ada yang bekas juga setahu aku. Ya. Kemudian teman-teman bisa bisa ada juga bahan handcraft ya, karung goni, tas karung goni gitu ya. Nah, nanti ini bisa disesuaikan. Misal kayak kerajinan karung goni gitu ya. Ini bisa teman-teman bantu sempurnakan gitu ya. Di samping sages yang dikasih dia, yang di bawah-bawah ini. Mana yang sekiranya masuk, silakan dimasukkan ke atas. Grosir kain mungkin ya. Tapi yang tidak masuk jangan dimasukkan. Oke. Kemudian next. Nah, ini dia langsung spesifik. Langsung langsung daerahnya gitu. Daerahnya itu langsung dispesifikkan sama dia. Kira-kira area pemasaran ini, ini sebenarnya tahapan untuk Google Ads ya. Jadi dia akan menjangkau daerah sini. Daerah sini yang akan kena iklan dari si produk rumah karung goni ini. Ini next. Nah, ini adalah budgetnya, budget beriklan. Ini saya next-kan dulu aja karena tujuan kita bukan beriklan, cuman pengen ngambil keyword itu doang. Nah, kurang lebih nanti akan menjadi seperti ini. Jadi wait, kita jangan sampai situ. Yang penting kita tahu beberapa research keyword yang disediakan oleh Google gitu ya. Yang tadi, sebenarnya balik ke yang tadi yang ada nih, ini ya sama ini. Headlines-nya yang disarankan sama Google sama keyword terms-nya. Jadi ini tuh hanya berupa masukan dari Google-nya. Oke. Ini adalah tahapan melakukan Google Research Keyword ya. Research keyword melalui Google Ads ya. Teman-teman juga bisa melakukan research ya lewat Semrush namanya. Semrush.com ya. Kebetulan tadi aku udah nganalitik ya. Ini semrush.com, aku buka lagi. Ntar tugas hari ini terkait dengan ini. Ya. Ini tinggal masukin domainnya. Misal tadi aku kan yang rumah karung goni ya, yang ini. Rumah karung goni, kemudian search.
nanti akan muncul seperti ini. Sepertinya saya lupa nge-setting di Indonesia. Setting dulu di Indonesia. Nah, kalau di setting di Indonesia, dia bakal muncul seperti ini. Top organic keywords-nya apa aja. Di sini lebih ini sih. Ntar teman-teman daftar di sini, login aja ke akun Gmail, pilih skip trial. Ya, nanti pilih aja yang skip trial. Oke. Ini kurang lebih adalah keyword-keywordnya ya. Bisa. Nah, tugas teman-teman hari ini, ya, saya minta mempelajari kompetitor dari teman-teman. Jadi kan teman-teman punya bisnis ya. Ada yang punya bisnisnya, aku cek grup dulu. Ada yang punya bisnis kerudung kemarin ya di kelas ini. Ada yang punya bisnis, apa sih kalian? Baju rajut, ya. Ada yang punya bisnis skincare, ya, kelompoknya Rafa. Kemudian ada yang parfum, ya, kelompoknya Anindya. Thrifting, dan lain halnya. Aksesoris, cincin, kelompoknya Faiz, ya. Kemudian ada beberapa produk yang kalian udah punya kan produknya. Kemudian kalian saya minta sekarang cari kompetitor kalian, tapi yang udah punya website ya, dan website itu udah beroperasional. Jangan website yang masih abu-abu. Website-nya itu udah ada transaksi e-commerce yang jual belinya di dalam itu. Kemudian lakukan research ya, lakukan seperti ini lewat Sempras ya, masukkan domainnya, jangan lupa diganti ke ID Indonesia ya. Kalau websitenya di Indonesia, tapi kalau websitenya di luar ya monggo gitu. Tapi yang pesaing kalian, misalnya thrifting, carilah usaha thrifting yang ngejual online ya, kemudian masukkan ke sini alamat domainnya, kemudian kalian analisis. Kan ini berkelompok, jadi saya minta analisisnya semuanya. Dari mulai organic traffic-nya, organic keyword-nya, SERP feature, pokoknya semua yang muncul di sini tolong dianalisis. Sampai ke top organic keyword, organic position distribution. Nah, kalian silakan searching sendiri. Silakan dipelajari ini maknanya apa ya. Dari masing-masing kompetitor kalian sampai ke sini. Oke. Ini nggak usah, kalau yang kosong yang datanya nggak ada nggak usah ya. Yang ada di atas ini aja. Oke. Tugasnya hari ini adalah itu. Jadi kalian silahkan back to your business ya, apa bisnis yang udah kalian plan, kemudian kalian cari pesaing yang udah mapan ya. Contohnya mungkin aksesoris itu cincin, kalung, bisa ngambil yang udah mapan. Punya siapa ya? Punya siapa? Dan ini kelompok Ramdan kan ya, aksesoris. Apa ya, online store yang jual aksesoris gitu, yang jual cincin, kalung, yang sejenis dengan itulah. Parfum mungkin bisa ke CNF gitu. Ambil brand yang udah oke. Ya. Paham sama tugasnya? Paham.